Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat malam. Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu GKMI 3? Pada kesempatan malam hari ini izinkan saya mengirim surat cinta. Ya, surat cinta kepada Bapak Ibu semua GKMI 3 PPG Daljab tahun 2022 batch 1 UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan malam hari ini sebenarnya saya agendakan jadwal Zoom meeting ya, Zoom Meet, untuk membahas salah satu soal hasil dari rekonstruksi mengingat ujian UP kemarin, yang mana soal tersebut sebenarnya saya ingin bahas bersama-sama dalam satu kelas, dalam sebuah forum ya, forum diskusi kelas GKMI 3 bersama-sama ya. Karena soal itu juga di samping soal UP, ternyata soal itu juga sering keluar juga di pembelajaran di anak-anak didik kita. Jadi sangat bermanfaat sekali menurut saya. Bapak Ibu, berhubung tadi yang saya agendakan untuk Zoom Meet, waktu sudah berlarut dan anggotanya juga tidak lengkap, jadi terpaksa pembahasan malam hari ini saya tunda untuk besok. Namun tanpa mengurangi arti dari kita belajar, saya sempatkan membuat video ini ya, sekaligus sebagai video atau surat cinta ya, surat cinta saya pada teman-teman semua. Mengapa saya membuat video dan atau mengajak untuk berjumpa di Zoom ya, di Zoom Meet untuk pertemuan malam ini? Sebenarnya di samping untuk membahas soal, saya pribadi ingin mengutarakan unek-unek saya, unek-unek ya, bukan unek-unek saya tapi apa ya, sebuah sesuatu yang terpendam dalam sanubari saya, mungkin juga dari Bapak Ibu sekalian juga ada. Nah, sebelum kita mulai, coba Bapak perhatikan layar yang ada di depan ponsel Bapak Ibu atau laptop. Perhatikan foto di sebelah kiri. Inilah sosok atau profil atau tim atau keluarga kita GKMI 3, di mana kelas kita terdiri dari 21 anggota ya, 21 anggota. Coba perhatikan foto yang ada di layar Bapak Ibu semua. Perhatikan dengan rasa yang penuh makna, rasa yang mendalam. Perhatikan, apakah Bapak Ibu tidak kangen dengan teman-teman semua di sini ya? Teman-teman semua yang ada di kelas GKMI 3 ini, apakah Bapak Ibu tidak kangen? Coba jawab. Sambil kita lihat ya, sambil kita lihat foto, sambil kita mengingat-ingat kembali ya. Inilah momentum untuk flashback 6 bulan terakhir atau 4 bulan atau 3 bulan sebelumnya ini, dimana kita dulu belum saling mengenal nggih Bapak Ibu semua ya. Sambil kita lihat ya, yang paling atas ini kiri ini sudah saya sendiri ya.
sambil kita mengingat, mungkin ada yang sudah lupa teman-teman semua ya. Ini ada Ibu Solatun. Sosok inilah yang saya ketahui, Bu Solatun ini adalah foundernya atau kreator grup. Jadi ketika awal-awal dulu sudah dibuatkan grup, nah saya melihat bahwa Bu Solatun ini adalah orangnya gesit, telah membuat sebuah grup di luar grup utama ya, namun grup ini tujuannya juga untuk kebersamaan. Nah, Bu Solatun ini adalah sebuah kreator, sang kreatornya grup. Kemudian sebelahnya ini adalah Pak Rizik ya. Pak Rizik adalah sosok seniman juga nih ya, selain guru juga terlihat dari profilnya ini ya, membawa sebuah gitar. Kemudian kembali ke sini, ini ada Bu Purwanti. Kemudian di sini ada Ibu Deni ya, sosok ibu yang satset gesit ya, yang selalu aktif juga di grup. Kemudian ini juga ada Ibu Trian ya, dari Banyuwangi. Sambil saya ingin menghafal ya, mengingat-ingat kembali domisili mereka semua. Bu Trian ini ya, yang saya ketahui juga sangat jago sekali matematikanya ya. Saya sering belajar matematika di sini sama Bu Trian, dan juga Bu Deni juga. Ini juga kita kelebihan kelas kita di sini ada yang saya anggap memang mempunyai kelebihan skill di bidang tertentu. Nah, kali ini di bidang matematika. Kembali ke atas, Pak Rizik ini sosok pendiam, namun yang saya ketahui beliau itu sebenarnya adalah seorang teknisi juga ya. Dia piawai dalam IT ya. Nanti bisa teman-teman kalau ada kesulitan bisa menghubungi beliau untuk bantuan. Nah, kemudian bawahnya ini 3 ini, entah ini kebetulan atau enggak, ini saya membuatnya juga dulu serampangan ya, artinya enggak ada urutan gimana atau gimana. Ini adalah 3 ini kebetulan, ini adalah senior kita ya, yang kita anggap sebagai sesepuh di kelas kita, selalu memberikan nasihat. Nah, kita menghormati beliau. Yang sebelah kiri ini adalah Putri, kemudian sebelahnya ini adalah Bu Esti dari Sleman, Putri dari Gunung Kidul, kemudian Bu Dian ini juga dari kota DIY Sleman juga. Kemudian di bawahnya ini ada Bu Erni sambil menggendong putranya, dan kita juga mempunyai teman di sebelah kiri kanannya, yaitu ini Bu Malika, kemudian Ibu Pipit, kemudian ini Ibu Anik ya. Anik juga dari Gunung Kidul, kebetulan juga domisilinya Gunung Kidul sama dengan saya. Kemudian ini ada Bu Kusni, yang sosok yang selalu aktif di dalam grup, dimana beliau juga energik, satset dalam memberikan sebuah bantuan ya, bantuan berupa file-file terutama. Ini juga terkadang juga menjadi partner saya ketika ingin membahas soal. Beliau ini sudah menyusun dengan rapi soal tersebut untuk dibahas malam hari. Kemudian di sini ada Pak Sigit, juga sosok yang sebagai sesepuh juga yang kita tuakan di sini ya. Pak Sigit adalah seorang seorang yang energik juga ini ya ternyata. Kemudian di bawahnya ini ada Ibu Naila, ada Ibu Ika, ada Ibu Wahdatun, ada Pak Wasil. Nah, dari Madura ini yang saya suka Pak Wasil ini. Dulu saya kenal Pak Wasil malah sebelum terjadi kelas ya, dulu di Zoom grup besar yang Telegram. Pak Wasil ini selalu aktif bertanya di dalam sebuah forum Zoom kelas besar, dan sosok beliau inilah sebagai wakil kelas kita ketika ada sebuah masalah nanti bisa bertanya di grup besar ya. Kemudian ada Ibu Risti, nah ini juga jago matematika ya, ini saya sering juga bertanya tentang matematika kepada Bu Risti. Kemudian juga ada Pak Isnan. Nah, teman-teman semua, apakah teman-teman semua masih mengingat sosok ini? Apakah teman-teman tidak ada rasa kangen ingin untuk bertemu bersama? Nah,
Jika ada, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu bersama di sebuah tempat ya, dengan di dunia nyata tentunya ya, untuk berkasih mesra, istilahnya kita saling rasanya beda tentunya ya, di online dan di offline. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang Anda cari dalam PPG ini, Bapak Ibu? Coba tanyakan pada hati nurani Bapak Ibu paling dalam, apa yang Anda cari? Saya kira semua mayoritas akan menjawab ini. Betul? Ya. Saya meyakini bahwa hampir semua di kelas ini, inilah yang kalian cari ya. Kalian cari dalam forum PPG dalam jabatan UIN Sunan Kalijaga. Apakah benar, Pak? Apakah benar Bapak Ibu? Ini yang Bapak Ibu cari. Coba tanyakan dalam hati nurani yang terdalam. Benar gak sertifikat pendidik ini yang Anda cari? Jika Bapak Ibu menjawab ini yang dicari, ini tidak salah, memang benar ini yang kita cari. Jika Bapak Ibu bukan mencari ini juga benar. Jadi semua benar ya, semua benar. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, pada hakikatnya ini adalah menurut pendapat saya. Silahkan nanti kalau mau direvisi, monggo, itu hak Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, bukan ini yang Bapak Ibu cari. Menurut saya bukan ini yang Anda cari. Sertifikat pendidik ini adalah sebuah upah, reward ya. Sebuah reward hasil dari perjuangan Bapak Ibu selama ini belajar kurang lebih 4 bulan atau 85 hari di kampus kita UIN Sunan Kalijaga. Nah, tatkala Bapak Ibu mencari ini dan ini tidak Bapak Ibu raih, tentunya nantinya akan ada rasa kecewa yang mendalam di dalam Bapak Ibu, di dalam hati Bapak Ibu. Coba Bapak renungi, Ibu renungi. Ketika, saya ulangi lagi, ketika yang Bapak Ibu cari adalah selembar kertas ini, maka saya yakin ketika ini tidak Bapak Ibu raih, maka tentu saja akan membuat kekecewaan atau luka batin yang mendalam. Kenapa saya membahas ini? Kenapa saya membahas ini? Bapak Ibu sadar enggak? Bapak Ibu merasa tidak? Akhir-akhir ini ada sesuatu yang berbeda. Ada something different di dalam kelas kita. Ada sebuah rasa sesuatu yang beda, tidak dari sebelum-sebelumnya. Ini menurut saya merasakan hal itu. Jika Bapak Ibu peka, pasti akan ada merasakan hal seperti itu. Hal ini dimulai tatkala tanggal 31 Agustus tahun 2022. Ketika itu terjadi pengumuman kelulusan UKM PPG, di mana pendidikan profesi dalam jabatan ini kelulusan akhir ditentukan dari uji kompetensi mahasiswa PPG atau yang sering disebut dengan UKM PPG. Di mana UKM PPG ini terdiri dari dua aspek, yaitu UKIN atau ujian kinerja, dan yang satunya yaitu uji pengetahuan atau UP. Nah, pada tanggal 31 Agustus tahun 2022, secara resmi LPTK UIN Sunan Kalijaga mengumumkan kelulusan mahasiswa, baik itu yang pendidikan guru madrasah maupun pendidikan agama Islam, secara serentak untuk batch 1 atau angkatan 1. Secara resmi pengumuman diberikan melalui
akun masing-masing yang Bapak Ibu dapat lihat hasilnya di website atau laman Kemendikbud ya, di laman UKM PPG miliknya Kemendikbud. Nah, menariknya yang kita tunggu-tunggu itu adalah sebuah bumerang buat kita semua, sebuah bumerang. Saya menilai itu adalah sebuah bumerang ya. Ketika yang hari itu yang ditunggu-tunggu, ketika terjadi pengumuman, maka tentu saja hasil yang Bapak Ibu lihat secara global, secara keseluruhan, ada yang lulus, ada yang tidak, ada yang lulus dan ada yang tidak. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang lulus dalam UKM PPG Daljab ini, dan saya ucapkan juga selamat juga buat yang tidak lulus. Saya ulangi lagi, saya ucapkan selamat pada yang lulus dan saya ucapkan selamat juga bagi yang tidak lulus. Kenapa saya ucapkan selamat bagi yang tidak lulus? Kenapa? Why? Bukan berarti saya senang teman-teman, saya tidak menyebutkan satu persatu teman-teman secara keseluruhan yang tidak lulus, saya ucapkan selamat. Karena dari adanya salah satu atau salah dua, salah tiga, salah empat dan seterusnya yang tidak lulus, di situ kita akan belajar. Di situ kita akan belajar sebuah peristiwa yang tersirat, di mana mungkin Bapak Ibu tidak menyadari. Ketika si A dikatakan lulus, coba kita tarik logika sedikit ya, kita tarik logika sedikit. Seseorang dikatakan lulus, pasti dia memiliki sebuah pembanding. Apa pembandingnya? Tidak lulus ya, atau belum lulus. Tidak lulus saya ganti dengan kalimat belum lulus untuk ke berikutnya ya. Ketika dinyatakan lulus, kenapa ada lulus? Kenapa ada lulus? Kita bermain logika. Kenapa ada lulus? Karena lulus itu selalu berpasangan dengan belum lulus. Kalau semuanya lulus, saya yakin di dunia ini pencetus pertama kata lulus tidak akan kita temui, tidak akan kita jumpai kata lulus. Why? Karena lulus itu pasti mempunyai sebuah pembanding di belakangnya, tidak lulus. Sehingga kita bisa melihat lulus karena ada lulus. Contoh lain, analogi lain ya. Ada sebuah perbuatan baik. Ada sebuah perbuatan baik. Kenapa perbuatan itu dikatakan baik? Perbuatan itu kelihatan baik karena dia memiliki pembanding di belakangnya, yaitu tidak baik. Kalau semua perbuatan itu baik, saya yakin pencetus kata baik pertama tidak akan muncul sampai detik ini kata baik. Bagaimana tidak kita akan muncul kata baik sementara nggak ada lawannya? Coba Anda resapi, betul? Jadi sehingga saya menyimpulkan bahwa lulus dan tidak lulus itu sebenarnya sama saja. Dan itu sebuah ilusi pikiran kita. Nah, saya menyadari bahwa ketika ada salah satu di antara teman kita yang tidak lulus, rasa kecewa, sakit, atau hemat saya ganti dengan istilah luka batin, itu tentu ada dan itu manusiawi. Dan itu juga sebuah proses yang harus kita lewati. Sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi saya ya. Jika dalam PPG ini kebersamaan kita ini kurang lebih dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus ini, kalau dihitung kurang lebih ada 5 sampai 6 bulan. Bapak Ibu ketahui, saya juga pernah mengalami hal serupa yang berbeda peristiwa namun konteksnya sama. Bahkan
kebersamaan itu 2 tahun Bapak Ibu ya. Saya akan sedikit cerita, enggak apa-apa ya. Pada saat beberapa tahun lalu ketika ada booming pendaftaran CPNS ya, saya tahu ada pendaftaran CPNS, maka jauh-jauh hari, bahkan tidak cuman hari, tidak cuman bulan, bahkan 2 tahun saya mempersiapkan diri Bapak Ibu. 2 tahun saya mempersiapkan diri. Apa langkah saya mempersiapkan diri? Saya membuat sebuah grup ya, grup Telegram juga. Kenapa saya milih Telegram? Karena Telegram adalah fiturnya lebih lengkap dan cocok untuk digunakan media belajar tanya jawab ya. Kembali ke grup tadi. 2 tahun itu bukan waktu yang pendek Bapak Ibu dibandingkan dengan PPG. Ketika 2 tahun itu saya menjadi seorang kreator grup, bukan narasumber, bukan orang yang paling wow gitu, bukan. Saya nggak bahas itu. Saya sebuah kreator grup, membuat sebuah grup, mengajak teman-teman satu kabupaten, bahkan mungkin seluruh Indonesia. Ada Bali, ada Lombok juga, saya masih ingat itu. Mempersiapkan. Nah, dalam sebuah grup tentunya juga ada admin, ada sebuah tim untuk bekerja sama bersinergi dalam membangun sebuah komunitas belajar yang tujuannya untuk media atau sarana kita untuk memperlancar atau menggapai sebuah tujuan. Tentu saja grup CPNS ini tujuannya juga untuk meraih impian menjadi seorang ASN pada waktu itu. 2 tahun Bapak Ibu saya aktif di dalam grup itu. Tidak hanya aktif ya, bahkan saya membuat sebuah rules, sebuah aturan keras di dalam sebuah grup itu. Apa rulesnya? Setiap hari saya bagi dalam sebuah kelompok, di mana setiap kelompok itu ada anggotanya, masing-masing anggota nanti bertugas setiap hari apa, jam berapa, itu share soal. Terserah bagaimana cara mencari soal, bisa download di YouTube, Google dan sebagainya, atau bikin sendiri. Itu sudah menjadi komitmen kami secara tim ya. Pada waktu itu 5 orang timnya. Secara komitmen untuk setiap anggota dan adminnya juga itu share soal. Berapa Bapak Ibu yang di-share? Tidak tanggung-tanggung. Sehari minimal 10 sampai 20, bertahap. Awalnya paling sedikit 10, 20, bahkan di suatu titik menjadi 50. Seingat saya satu orang 50 soal. Bayangkan Bapak Ibu, 50 soal. Pada saat itu kondisi kita juga macam-macam. Ada yang single, ada yang berkeluarga. Kebetulan saya sendiri juga sudah berkeluarga. Kalau dipikir secara logika Bapak Ibu, sudah berkeluarga juga ngajar, mana mungkin bisa share soal 50 soal itu dalam waktu sehari setiap anggota? Tidak mungkin kalau dipikir secara logika. Namun karena dari awal kita memiliki sebuah passion ya, misi, passion. Ketika kita sudah memiliki komitmen atau passion tadi, entah itu bagaimana caranya, entah itu posisi kita bagaimana, saya yakin Allah akan memberikan sebuah jalan. Dan alhamdulillah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan memang grup belum kondusif, namun lama-lama akhirnya habit share soal ini terjadi begitu saja, dan otomatis, anehnya otomatis, tanpa dioprak-oprak, diuber-uber, ayo share soal. Akhirnya share soal, bahkan umurnya yang lebih tua dari saya juga banyak Pak, Bapak Ibu. Ada yang sudah 30, hampir 35, itu saya anggap sudah tua ya, karena batas terakhir tes CPNS itu adalah 35. Oke. Nah, kembali ke sini. Jadi ketika
ada salah satu yang beralasan tidak bisa karena ngajar, karena punya anak. Semua mengalami hal serupa, semua memiliki anak, semua memiliki tanggung jawab. Jadi yang dibutuhkan adalah mau atau tidak mau, mau atau tidak mau. Ketika mau, ketika kita punya passion, kita punya komitmen, saya yakin Allah pasti akan memberikan sebuah jalan. Dan alhamdulillah berjalan selama 2 tahun, terus waktu berlanjut. Nah, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu hari H untuk tes seleksi SKD pada waktu itu ya. Kami bersemangat, kami saling mendoakan, bahkan dalam sebuah grup itu ada yang satu sekolahan direbutkan ya dalam satu grup itu. Bayangkan Bapak Ibu semua, satu sekolahan direbutkan oleh 2 orang, yang 2 orang ini ada di dalam sebuah grup. Tentunya salah satu akan diterima, salah satu akan tidak diterima. Dan terjadilah hasil akhir atau pengumuman diterima. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentu yang diterima akan bersyukur, senang dan bahagia, tentu saja manusiawi dan normal. Dan tentu saja yang tidak diterima pasti ada rasa kecewa. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kejadian ini Bapak Ibu? Jadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu bisa jadi sebuah bumerang terhadap hubungan kekeluargaan. Benar sekali. Yang tidak diterima pada waktu itu terjadi kekecewaan, sakit hati atau iri atau apapun itu istilahnya. Saya memahami dan saya memaklumi, kami semua mengerti, dan sebagai admin ya udah butuh waktu berapa hari untuk mentreatment orang ini. Kurang lebih kami berdiskusi 6 hari cukup. Nah, ya udah 6 hari luka batin kita sedikit demi sedikit kita sembuhkan. Alhamdulillah, yang tidak diterima tadi bisa legowo, bisa ikhlas dan sebagainya. Cukup 6 hari. Apa yang kita dapat petik dari kejadian atau momentum ini? Bahwa memang hal ini kejadiannya sama dengan yang Bapak Ibu lalui hari ini ya. Sama persis. Namun saya tidak berhenti di situ. Yang saya ceritakan bukan yang ini intinya. Bapak Ibu, saya seorang kreator, saya seorang admin, dan saya yang paling aktif di dalam grup juga. Alhamdulillah juga tidak lulus. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya. Awal-awal begini Bapak Ibu. Awal-awal rasa kecewa, sakit itu datang manusiawi ya. Namun butuh proses, butuh waktu untuk mengobati. Ada yang cepat, ada yang tidak. Dan momentum atau peristiwa pendaftaran CPNS ini tidak terjadi hanya sekali 2 kali. Oke, saya belum mendapat kesempatan, masih ada waktu. Dan waktu berikutnya lagi saya hidupkan lagi grupnya dan tidak lulus lagi. Alhamdulillah tidak lulus. Apa yang dapat kita pelajari dari kejadian pertama kedua, saya merenung begini Bapak Ibu. Saya sudah belajar, saya sudah aktif, bahkan semua jiwa raga pengorbanan saya sudah totalitas, passion saya sudah totalitas, komitmen saya sudah totalitas, usaha saya sudah totalitas, doa saya sudah totalitas, semua totalitas. Saya merenung pada saat itu. Apa yang saya renungkan? Ketika saya sedih, saya mendapatkan sebuah pencerahan. Ketika itu Allah datang memberikan sebuah pencerahan secara sekilas, gitu. Sembuh langsung, luka batin saya sembuh Bapak Ibu, sembuh. Kalau mau kecewa, saya lebih kecewa dari teman-teman. Ini 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, nggak lama. Saya 2 tahun plus, itu masih ada lagi tahun berikutnya.
Kalau mau dihitung kecewa, saya lebih kecewa dari teman-teman semua. Saya lebih kecewa. Mohon maaf, hari ini saya ingin marah kepada teman-teman semua. Ya, saya ingin marah. Entah saya mau marah sama siapa ini. Ya, saya lebih kecewa. 2 tahun plus 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Untuk keaktifan saya di dalam sebuah forum dan saya jatuh, saya nggak diterima, apa yang saya inginkan nggak tercapai, saya juga kecewa, ada luka batin. Namun saya bisa sembuh Bapak Ibu, saya bisa sembuh dan saya dapat belajar. Kenapa saya kecewa, kenapa saya sakit, merasa kecil, kenapa? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Saya belum mengenal Allah. Selama ini saya belum mengenal Allah, ya. Saya hanya mengenal Allah itu hanya nama. Saya mengenal Allah itu hanya nama Bapak Ibu. ALLAH. Saya belum mengenal siapa pemilik nama Allah itu Bapak Ibu. Saya merenung, saya sedih, nangis juga Bapak Ibu. Namun Allah sayang pada saya. Saya diberikan sebuah pengertian secara sekilas. Pada saat itu langsung nangis saya. Nangis terus-terusan. Nangis saya bukan kecewa lagi. Saya mohon ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering mendengar pepatah, daun yang jatuh berguguran itu jatuh atas izin Allah. Daun Bapak Ibu, tidak ada daun yang jatuh itu tanpa atas izin Allah. Ketika kita kembalikan kepada kalimat thayyibah ya, saya kembalikan kepada kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Saya bukan seorang ustadz, dai dan sebagainya, bukan. Saya merenungi kalimat itu. Saya pada waktu perenungan yang muncul pertama di pikiran saya itu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan atas izin Allah. Coba Bapak renungi. Apakah benar? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang terjadi itu tanpa izin Allah? Coba sebutkan satu saja. Ada tidak kejadian di dunia ini tanpa izin Allah? Kalau ada, saya siap dipotong leher saya. Tunjukkan satu kejadian di dunia ini yang datang tanpa izin Allah. Tunjukkan pada saya. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Semua yang ada di dunia ini adalah kejadian yang sudah ditetapkan atas izin Allah. Baru saat itu aku sadar, aku menangis. Ya Allah, aku terlalu banyak meminta padamu. Aku terlalu banyak meminta keinginanku. Ternyata apa yang aku inginkan itu bukan yang aku butuhkan. Allah Maha tahu Bapak Ibu. Ketika kita menginginkan sesuatu A, B, C, itu hanya keinginan yang ada di hawa nafsu kita Bapak Ibu, bukan kebutuhan rohani kita yang sesungguhnya. Allah tahu itu, Allah tahu itu. Nah, dari situ saya belajar Bapak Ibu untuk bangkit. Ketika saya terjatuh, apa yang saya inginkan tidak tercapai, saya sedih. Itu sama saja saya protes sama kemutlakan hak prerogatifnya Allah. Coba renungkan, apakah betul Bapak Ibu yang saya maksud ini? Ketika kita sedih, kenapa saya yang nggak lulus? Kenapa bukan dia? Itu artinya saya, Anda, semuanya protes sama
kemutlakannya Allah Subhanahu wa taala, pemilik nama Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, kita merenungi, kita introspeksi diri. Ternyata yang kita inginkan ini, sertifikat ini adalah keinginan kita yang diselimuti oleh hawa nafsu yang ada di alam bawah sadar kita. Ini keinginan Bapak Ibu, bukan kebutuhan Bapak Ibu. Bisa jadi ini keinginan plus kebutuhan kita. Bisa jadi ini hanya keinginan kita tapi bukan kebutuhan kita. Apakah Bapak Ibu ketika tidak mendapatkan selembar kertas ini, hidup Anda selesai? Pertanyaan saya begitu. Apakah selesai? Tidak. Hidup akan terus berjalan, terus berlalu. Ya. Dan setiap masalah, setiap kejadian yang diberikan kepada kita selalu berdampingan dengan solusi. Jika Bapak Ibu renungkan, pasti itu ada solusinya. Kenapa solusi itu nggak muncul? Karena hati Bapak Ibu tertutup oleh rasa luka batin itu. Itulah ya hijabnya Anda semuanya. Sehingga hidayah, sehingga ilmu itu tidak masuk, solusi tidak seakan-akan tidak terlihat, padahal itu selalu berdampingan Bapak Ibu. Saya teringat dengan filosofi dari Tiongkok, yin yang, mungkin Bapak Ibu juga pernah, yin yang, hukum keseimbangan. Apapun itu namanya, dimanapun daerahnya, itu juga hanya sekedar bahasa, tapi pada hakikatnya sama. Bahkan di dalam Quran juga ada sebuah ayat, saya nggak tahu ayatnya berapa, di mana saya masih ingat bahwa Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Betul Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu renungi. Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Ketika lulus pasti juga ada tidak lulus juga, itu berpasang-pasangan. Dan selalu ada hikmahnya, selalu ada sesuatu yang dapat kita pelajari Bapak Ibu. Oke, ketika sudah menyadari ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bangun dari tidur Bapak Ibu, bahwa sesuatu di dunia ini nggak ada yang terjadi atas izinnya, artinya ini adalah hak kemutlakannya Allah, terserah Allah, terserah Allah, ya. La haula wala quwata illa billah tadi, semua adalah atas izin Allah. Termasuk Bapak Ibu yang ngomong di sini, jika Bapak Ibu melihat dari dimensi fisik ini, bahwa yang ngomong ini adalah Deddy Lismawanto, Anda juga salah juga. Ibu lihat, Bapak lihat, siapa dalang, siapa yang menggerakkan saya ngomong ini, siapa di balik saya ini yang menggerakkan untuk ngomong, memberikan daya, kekuatan, energi untuk ngomong di sini, siapa? Coba jawab. Oleh sebab itu, kita kembalikan, apapun yang terjadi tidak perlu kita sedihkan, tidak perlu kita kecewakan, tidak perlu kita senangi dengan euforia juga yang berlebihan, tidak perlu. Karena kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan mendapatkan ini. Jadi pesan saya bagi teman-teman yang lulus, senang boleh, tapi beryuforia itu juga jangan terlalu berlebihan, karena kalau nggak atas izinnya kita nggak akan lulus. Dan sebaliknya, kalau kita tidak lulus itu juga karena Allah sendiri mengizinkan untuk tidak lulus. Pasti di samping itu ada sesuatu yang tersirat, ada suatu pembelajaran. Apa? Kenapa Allah memberikan itu? Sesuatu yang diberikan kepada kita itu pasti 1000%, 1.000.000% itu adalah yang terbaik yang kita butuhkan. Sehingga saya memberikan quote di sini.
Apa yang kita inginkan itu belum tentu yang kita butuhkan. Saya ulangi lagi, apa yang kita inginkan itu belum tentu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Sehingga apapun yang kita peroleh, berbahagialah, alhamdulillah. Dudukkan hati Bapak Ibu, apa yang kita peroleh ini sebuah momentum kita untuk kembali mengingat sang pemilik ini. Karena yang kita lihat di depan ini bukan hak milik ini. Ketika kita meninggal sudah nggak ada artinya ini, untuk apa ini. Nah, kembali di awal tadi pembuka, apa yang Bapak Ibu cari di PPG ini tuh apa yang Bapak Ibu cari? Yang Bapak Ibu cari sebenarnya sudah Bapak Ibu miliki. Subhanallah. Coba renungi. Coba Bapak Ibu renungi. Bapak Ibu lihat foto ini. Sebelum PPG kita tidak mengenal, bahkan mungkin tidak tahu ya. Bahkan saya satu kabupaten pun nggak mengenal Bu Tri, nggak mengenal Bu Ani. Dari PPG ini kita mendapatkan sesuatu. Ini yang kita dapatkan Bapak Ibu. Sebuah hubungan kekeluargaan. Kita punya keluarga baru, ya, punya teman baru, teman kita curhat, sharing dan sebagainya. Ini yang kita dapatkan Bapak Ibu. Kebersamaan. Pertama, yang kedua, ilmu Bapak Ibu. Ilmu Bapak Ibu. Yang awalnya Bapak Ibu belum mengerti cara membuat RPP, cara membuat PTK, cara membuat video, cara membuat desain dengan Canva, Capcut, Filmora dan sebagainya. Ini saya menempatkan diri saya sendiri. Sebelum PPG saya belum bisa semuanya Bapak Ibu. Dan sampai saat ini saya juga belum merasa bisa. Maka sehingga saya itu sebenarnya belajar itu nggak berhenti Bapak Ibu. Learning is never ending an adventure. Ya. Belajar itu adalah sebuah petualangan menurut saya Bapak Ibu, dan nggak akan pernah berhenti bagaikan sebuah petualangan. Belajar tidak akan pernah berhenti bagaikan sebuah petualangan. Jadi belajar itu nggak akan selesai Bapak Ibu, nggak akan selesai. Setiap pemahaman, setiap detik itu akan selalu bertambah, berganti seiring dengan kemajuan dari alam bawah sadar kita Bapak Ibu. Jadi dua hal itu yang sebenarnya kita cari Bapak Ibu, ilmu dan kebersamaan. Serta dari kebersamaan kita bisa menjalin kekeluargaan, tali silaturahmi. Apakah itu belum Bapak Ibu dapatkan? Apakah itu belum Bapak Ibu dapatkan? Bapak Ibu lupa, lalai. PPG itu adalah sebuah pendidikan profesi. Sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan itu kaitannya juga dengan transfer ilmu. Itu Bapak Ibu yang kita cari Bapak Ibu. Dan itu juga nanti yang akan kita, insya Allah kelak kita bawa sebagai amal jariah. 3 hal yang tidak akan terputus ya. Salah satunya yaitu adalah ilmu yang bermanfaat dan saling kerjasama, saling tolong menolong di dalam grup dengan ikhlas. Itu juga sebuah amal jariah Bapak Ibu. Maka pada saat itu ketika saya jatuh, saya kembali merenung. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah diberi kesempatan bersama-sama dengan teman-teman, baik itu yang saya kenal dengan tidak saya kenal, seluruh Indonesia. 3 tahun waktu yang tidak lama, saya telah mendapatkan banyak pembelajaran. Saya mendapatkan ilmu, saya mendapatkan saudara, teman dan sebagainya. Itu yang saya cari. Walaupun yang saya inginkan tidak tercapai, itu hanya keinginan.
Ternyata Allah lebih tahu, bukan kebutuhan saya itu menjadi ASN, bukan. Saya sedih Bapak Ibu setelah terjadinya UP. UP bisa jadi sebuah pemisah jurang persaudaraan, bisa jadi juga untuk perekat. Karena bagaimanapun juga UP juga rangkaian dalam PPG, sehingga kita bisa terjalin tali silaturahmi. Dan hati-hati Bapak Ibu, itu juga bisa menjadi jurang pemisah kita bersama. Buat teman-teman yang mohon maaf, bukan maksud saya untuk mengecilkan hati teman-teman. Malam ini saya bersumpah, saya bertekad, saya ingin mengklirkan masalah ya. Teman-teman kita semua ini 21 anggota ya, ada yang lulus juga ada yang tidak. Bagi yang tidak lulus saya mohon ya, saya mohon sangat-sangat, ingatlah Allah ya Allah, ingatlah Allah, ingatlah kejadian ini semua sudah ditetapkan Allah. Ketika kita sedih terlalu berlarut, sedih yang berkelamaan, dan sampai akhirnya menyalahkan, mohon maaf sekali lagi, sampai menyalahkan salah satu kenapa nggak begini, kenapa nggak begini. Ya Allah, itu sama saja Anda protes besar sama Allah, protes besar. Saya begini, memberikan support begini, jangan dilihat dari dimensi fisik saya Bapak Ibu. Siapa yang menggerakkan saya begini itu siapa? Siapa yang memberikan saya energi untuk ngomong ini juga siapa dalangnya. Dan sebaliknya, mungkin dalam tanda kutip, kenapa ada yang seperti saya, kenapa juga ada yang diem, ibaratnya tidak ngaruh ke atau gimana. Saya di sini datang sebagai penengah, mediator, mediasi, berbekal dari pengalaman yang saya alami beberapa tahun lalu. Dan ini kejadian juga. Mudah-mudahan malam hari ini adalah malam terakhir ya, gap di antara kita selesai, clear, finish. Sebenarnya begini, saya sebagai mediasi saja. Untuk teman-teman yang lulus tidak atau belum menghubungi yang belum lulus, atau kesannya seperti seolah-olah cuek, tolong hukum yin yang-nya dipakai, hukum keseimbangannya dipakai. Kita melihat analisa dari dua arah, dan saya juga menempatkan itu di sini, melihat dari dua arah ya. Ketika teman yang lulus, saya nggak menyebutkan oknum ya, itu tidak menghubungi, contohnya saya menggunakan saya tidak menghubungi Anda yang tidak lulus, saya tidak menghubungi Anda. Bisa jadi itu bukan karena saya itu cuek, nggak peduli dan sebagainya. Karena di sini saya mau menjaga hati panjenengan sedoyo. Saya nggak mau menyinggung dulu dalam waktu dekat ini, karena saya tahu sakitnya itu seperti itu, sehingga saya lebih baik diam ya. Saya lebih baik diam, seolah-olah seperti cuek, padahal itu tidak. Ketika Anda menilai saya cuek, saya diam, nggak peduli, nggak empati, nggak simpati dan sebagainya, itu adalah asumsi. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu saya itu cuek itu karena nggak peduli? Dari mana Anda tahu?
Memangnya Anda bisa melihat isi di dalam hati saya? Coba jawab. Dari mana Anda tahu? Anda nggak tahu. Maka berhentilah untuk menilai. Dan ini juga sebuah proses, di mana proses ini adalah sebuah pembelajaran. Allah maunya begitu. Dan malam ini kita bongkar semuanya. Apa kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini kita pelajari secara mendalam. Ya, dari mana Anda tahu? Jadi, bisa jadi yang diam itu karena nggak enak, takut ngomong, hubungi, takut melukai hati Bapak Ibu. Oke. Dan kejadian ini kejadian juga di grup saya dulu. Mereka yang diterima di tes membuat grup kecil dalam tanda kutip. Kenapa? Setelah saya telusuri, ya ternyata obrolan di grup kecil itu hanya obrolan, bukan obrolan untuk membuat kecil teman-teman yang nggak lulus, karena hanya satu, ingin menjaga hati. Nah, ketika sudah 6 hari, saya kira waktu yang cukup 6 hari, grup itu bubar dan kembali normal lagi seperti biasa. Dan teman saya cek, saya japri dan sebagainya, dan alhamdulillah bisa menerima legowo, udah kembali normal seperti semua. Oke, jadi untuk teman-teman, saya sebagai mediator di sini. Saya bukan Dedi, saya bukan siapa, saya sebagai mediator. Jadi teman-teman ketika tidak menghubungi atau sebenarnya bisa jadi itu karena ingin menjaga. Nah, ketika sudah, nah bagaimana kita tahu kalau teman-teman yang belum lulus sembuh dari luka batin? Maka saya harap yuk mulai lagi grup itu kita hidupkan, ya, kita ngobrol. Nah, kembali ada benang merah dari slide PowerPoint ini. Sebenarnya ada di belakang di sini ada soal yang dikirimkan oleh teman kita, ya, teman kita. Saya ingin bahas ini, sebenarnya dan perlu teman-teman yang mohon maaf dalam tanda kutip belum beruntung di bulan Agustus, insya Allah nanti di November lulus juga. Cuman waktu yang membedakannya hanya selisih berapa bulan, tapi namun di dalam tahun yang sama insya Allah saya yakin itu GKMI 100% lulus. Nah, ini akan kita bahas. Ini soal ini adalah hasil rekonstruksi ya dari yang kemarin. Teman-teman yang belum lulus, hari ini saya buka. Panjenengan memberikan saya soal seperti ini, ya, panjenengan memberikan soal seperti ini, ya. Tidak mungkin semua soal itu dapat saya selesaikan sendiri, tidak mungkin. Pasti kita butuh teamwork, ya. Teman-teman juga harus ketahui, soal ini juga sudah saya bagikan, share ke teman-teman yang lain. Jadi kita kerja tim. Kita punya tim kecil sebenarnya, yang mungkin Anda nggak tahu. Anda, teman-teman bertiga nggak tahu. Tim kecil ini adalah sebuah admin, sosok yang sinergik juga. Diam-diam membantu tanpa ingin diketahui, ya, membuat pembahasan yang sebenarnya tadi malam itu ingin dibahas di dalam Zoom, ya, dalam Zoom. Ketika saya sudah membuat schedule jadwal untuk Zoom membahas ini dan ada yang berhalangan, ya saya juga kembalikan. Memang semua kejadian itu mutlak miliknya Allah. Kita punya ikhtiar, ketika hari nggak kejadian ya udah nggak apa-apa, ya udah sowat gitu loh, ya. Namun tanpa mengurangi arti kita belajar, sebenarnya
Malam ini kita akan Zoom berempat. Sebenarnya bukan berempat Bapak Ibu. Ada sosok di belakang ini dan teman kita juga GKMI yang sebenarnya yang selama ini mungkin mohon maaf tanda kutip panjenengan anggap itu tidak peduli, acuh, cuek. Sebenarnya justru sebaliknya. Mereka ini adalah juga teman saya, partner juga saya yang ingin bersama-sama mewujudkan visi misi kita bersama dulu, masuk bareng dan keluar bareng. Ini loh, kenapa saya nggak mengajak semuanya dulu 21 semua, karena saya tahu teman-teman masih shock, masih down dan masih merasa kecil. Oke, saya paham itu. Maka saya punya niat, ya udah beberapa aja dulu, paling nggak ada admin dan sebagainya, dan ini sosok yang membantu saya mengerjakan ini. Bukan saya yang mengerjakan, tapi di belakang saya ini ada, dan itu sebenarnya sudah mempersiapkan diri Bapak Ibu, sudah mempersiapkan diri malam ini ingin ikut Zoom dan ingin merangkul panjenengan semuanya. Mereka sayang kepada Anda semuanya. Mereka sayang kepada Anda semuanya sekali lagi. Cuman rasa sayangnya itu tidak terlihat. Karena kita tahu karakter orang itu beda-beda. Ada yang terlihat, ada yang tidak, dan sebagainya. Dan sosok ini juga sering membantu siapapun teman kita yang ketika dalam PPG, dalam mengerjakan tugas, mengalami kekurangan kendala, teman di belakang ini, tim kecil ini selalu memberikan bantuan tanpa ingin diketahui. Saya banyak belajar dari mereka, dan empatnya ini teman saya ini, mereka mempunyai skill yang bermacam-macam, bervariasi. Jadi sehingga dari variasi tadi membuat kita semakin komplit di dalam grup, membuat kita komplit. Oke. Apa boleh buat, karena Allah belum mengizinkan untuk kita bertemu, maka saya buat surat cinta ini kepada panjenengan semuanya untuk mengeklirkan masalah. Sebenarnya ini adalah salah paham yang ekstra luar biasa. Salah paham. Maka malam ini saya ingin mengeklirkan, meluruskan semua. Kami semua 21 tanpa terkecuali sayang pada panjenengan semua. Ingin merangkul semuanya, ingin memposisikan diri sebagai nol juga. Tidak ada kata lulus, tidak ada kata tidak lulus juga, sama semuanya dari nol. Kita ingin belajar lagi. Maka setelah kejadian ini, ketika Bapak Ibu sudah mendengarkan apa yang kami utarakan pada kesempatan ini, saya mohon mulai besok ayo bersama-sama, mari hidupkan kembali grupnya. Jangan terlihat ada seperti gap atau celah atau benang yang terputus di antara kita. Jangan. Ini adalah sebuah proses perjalanan. Perjalanan kita belum selesai. Perjalanan kita tidak berhenti di selembar kertas ini. Ya, tidak pernah berhenti di selembar kertas ini Bapak Ibu, karena bukan ini yang kita cari. Mari kita ucapkan, niatkan dalam hati, kita mulai dari passion, komitmen kita di sini untuk belajar kembali, belajar. Jangan mencari sesuatu apa yang kita inginkan. Udah, kita sami'na wa atona.
tunduk patuh, ikuti aja skenario sang pencipta ini. Kita ikuti aja skenarionya. Mau dibuat A, siap. Mau dibuat seneng, siap. Mau dibuat lulus, siap, saya terima. Mau nggak lulus, siap, saya menjalankan tugasmu ya Allah. Apa nggak keren itu Bapak Ibu? Apapun kejadiannya kita siap. Apa nggak keren itu Bapak Ibu? Itulah sebabnya kenapa mungkin banyak yang bertanya-tanya pada saya, Pak Deddy lulus nggak? Pak Deddy gimana? Saya nggak menjawab apa-apa. Dan sekaligus saya akan menjawab di sini. Saya sampai detik ini Bapak Ibu belum membuka akun PPG Daljab saya, dan saya belum melihat dengan mata kepala saya sendiri apakah saya lulus atau tidak. Kenapa? Perhatikan selembar kertas ini Bapak Ibu. Saya teringat dalam pelatihan pemberdayaan manusia pada saat itu, dimanapun pelatihannya pasti diselipkan sesi ini Bapak Ibu. Saya ingin berbagi sharing ya. Ini adalah gambar visualisasi Bapak Ibu, atau yang sering mungkin di luar sana cuma nama aja mungkin yang berbeda adalah law of attraction, atau sebuah hukum tarik menarik. Jika nggak percaya nggak masalah, karena mungkin hanya berbeda istilah saja. Karena hukum itu juga semua tentunya pasti ada yang mengatur, yaitu ya Sang Maha Pengatur untuk menyeimbangkan alam semesta ini. Oke, apa itu visualisasi? Jadi Bapak Ibu, sebelum saya UP Bapak Ibu, perhatikan, saya sudah membuat ini Bapak Ibu. Sebelum saya UP, saya sudah membuat kartu sertifikat pendidik, persis nama, kecuali nomornya karena saya nggak tahu, cuman saya acak. Yogyakartanya 11 Agustus di sini karena ini bertepatan dengan tanggal lahir saya, dan ya masih bulan sama kan, pengumuman juga Agustus, mungkin tanggalnya aja yang berbeda. Dan penandatangannya adalah rektor Win dan sebagainya. Apakah seperti ini sertifikat pendidik besok? Tidak. Kenapa saya membuat seperti ini Bapak Ibu? Bukan berarti saya ingin mendahului Allah, bukan. Karena ini Bapak Ibu, visualisasi ini adalah salah satu trik atau teknik untuk meretas alam bawah sadar. Karena saya yakin 98% itu yang mengendalikan kita itu adalah alam bawah sadar, pikiran bawah sadar kita yang gak terkontrol ini. Dan sisanya alam sadar. Ya, di semua pemberdayaan manusia, apapun pelatihan itu pasti akan membahas ini. Betul. Dan saya juga meyakini ada itu sebenarnya. Nah, saya membuat seperti ini seolah-olah Bapak Ibu saya sudah lulus. Saya belum ujian tapi sudah lulus Bapak Ibu. Masa bodoh saya itu pengumuman. Lulus nggak lulus. Yang jelas saya sudah berproses berlatih. Hari ini, saat ini juga alam bawah sadar saya berikan afirmasi, repetisi pengulangan, saya lulus. Bukan berarti ini menyogok Allah, bukan. Mohon maaf, jangan sampai salah paham. Ini adalah kenapa saya berlatih ketika hari H pengumuman itu saya sudah enggak, istilahnya tidak penasaran dan sebagainya. Dan terbukti Bapak Ibu, saya sering melatih ini dan nggak ngelihat hasilnya tuh enggak, karena hasilnya sudah saya dapatkan saat ini juga sebelum ujian saat ini. Jadi saya membayangkan sudah lulus, dan ini saya akan terus ulangi setiap saya ingat itu selalu saya ulangi begini. Ini adalah teknik saja untuk bervisualisasi, untuk mewujudkan impian atau cita-cita atau tujuan. Dan ini nggak wajib dan nggak harus dilakukan juga. Cuman saya lakukan karena ada suatu hal, karena ya itu tadi, karena saya nggak mau kejadian lagi 3 tahun yang lalu. Saya sedih, yang luka yang mendalam. Kenapa saya sedih? Saya lulus kok, saya punya sertifikat kok. Loh,
ya kan? Coba, gila nggak itu Bapak Ibu? Gila nggak itu? Ketika saya belum ujian ditanya udah lulus. Bahkan ini juga saya jadikan story di dalam WA. Bahkan ada yang tanya, selamat sudah lulus. Nah, ketika ada orang yang buat mengiyakan juga, mengkonfirmasi sudah lulus padahal belum ujian, rasanya seperti apa Bapak Ibu? Seperti sudah nyata kejadian gitu loh. Padahal belum ujian gitu. Ya udah, waktu berlalu sudah, dan alhamdulillah apa yang saya tuliskan ini terjadi dan saya lulus katanya. Orang saya juga nggak buka, yang membuka adalah istri teman saya yang pertama membuka hasilnya, katanya lulus katanya, dan istri saya yang tahu akun saya juga katanya lulus katanya juga. Apakah saya melihat dengan mata kepala? Tidak, saya belum lihat. Saya bisa membuktikan ini gimana? Ketika ada panggilan untuk mengambil sertifikat, nah itu baru saya percaya saya lulus gitu. Bukan percaya, maksudnya saya memang benar nyata lulus. Namun kenyataan ini saya sudah buat nyata jauh sebelum ujian. Begitu Bapak Ibu. Oke, ini adalah teknik ya, namanya visualisasi. Dan ini bukan yang kita cari juga, karena yang kita cari, yang ku cari sudah kutemukan. Nah, inilah sebuah informasi yang menjawab mungkin saya itu misteri dan sebagainya. Kenapa sih saya tanya, kenapa sih kok pada nanya saya lulus apa tidak? Buat apa sebenarnya ya? Enggak penting juga kan ya nanya lulus. Bagi saya lulus tidak lulus sertifikat itu adalah sebuah reward, upahnya. Sama halnya seperti saya tanya, makan buat apa? Ayo, banyak yang jawab, ada yang menjawab kenyang, ada dan sebagainya. Padahal kan hakikat makan itu sebenarnya untuk apa? Kesehatan. Dari kesehatan itu kita mempunyai energi untuk mikir. Jadi semua sebenarnya kejadian itu berkesinambungan, satu kesatuan yang enggak terpisahkan gitu. Sama sepertinya dalam sebuah keluarga ini Bapak Ibu. Ketika salah satu teman kita ada yang sakit jatuh, maka akan sakit juga badan tubuh semuanya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang berpikiran bersuudon, negatif thinking, kami nggak peduli, kami nggak cuek, Anda salah besar. Justru kami peduli. Maka mulai saat ini kita akan mewujudkan, merealisasikan visi misi yang dulu kita buat. Setelah malam ini saya anggap clear, monggo kembali seperti dulu. Kita saling bersapa di dalam sebuah grup. Ya, saling menyapa, bercanda, bertawa seperti sedia kala. Setelah itu semua suasana sudah kembali seperti dulu. Yuk kita buat Zoom untuk membahas soal-soal, merekonstruksi bersama-sama soal-soal yang telah kita lalui. Karena kalau jika hanya ada saya saja tidak akan mungkin. Karena kalau kita bekerja bersama-sama maka semua akan terasa ringan. Setuju? Cocok? Oke. Gitu ya teman-teman yang belum beruntung pada bulan Agustus ini. Kami semua mendoakan di bulan November di retaker, kemudian di OP yang gelombang berikutnya, kami mendoakan bersama-sama, memberikan support yang terbaik, teman-teman bisa lulus semuanya. Namun ada yang lebih penting dari itu, sebelum kita ke sana, maka di sini kita akan flashback teman-teman. Bersama-sama, yuk kita Zoom lagi membahas pedagogik. Apa kalian tidak kangen membahas pedagogik? Yo, kangen nggak? Ya. Yuk, setelah ini yuk kita bersama-sama, ya, bersama-sama. Inilah sebuah momentum dari proses kita di tempat ini untuk belajar kembali bersama. Kita sedang diuji. Bagaimana kita bisa melalui proses ujian ini kalau kita tidak
lalui dengan totalitas. Oke, mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya terlalu banyak belajar ini ya, ngalor ngidul kayak orang stres ini. Intinya seperti itu Bapak Ibu, bahwa semua pasti mengalami peristiwa yang Bapak Ibu rasakan, ada luka batin dan sebagainya, dan itu butuh proses, memang butuh proses, tapi jangan terlalu lama-lama nggih. Dan kita kembalikan kisah saya tadi, saya juga punya kisah yang lebih pedih seperti itu, dan kita kembalikan dalam sebuah satu kata, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada suatu apapun, kejadian apapun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun itu hasilnya, yaitu Allah sendiri yang memutuskan. Betul nggak? Terkadang ada yang nggak belajar, ada yang nggak belajar dalam tanda kutip, artinya begini, belajarnya nggak banyak gitu ya, bukan nggak belajar sama sekali, belajar juga. Kok lulus, kok yang seperti itu, dia itu kok kayak tugas jarang ngumpul, kok nggak lulus. Nah udah, janganlah kita berburuk sangka dulu ya. Belum tentu yang kita pikirkan, kita jas seperti itu sama seperti yang ada dalam hatinya. Belum tentu. Bisa jadi kita mengejas orang, dia nggak belajar, dia nggak bisa jadi dia lebih bisa dari kita. Dari mana kita tahu dia nggak bisa? Dari mana kita tahu? Gitu loh. Apakah kita tahu hati di dalamnya, skill di dalamnya? Kita nggak tahu gitu. Oke, mari teman-teman semua, intinya pada malam ini saya sebagai mediator untuk mengeklirkan semua masalah ini. Dan sebenarnya kita tetap satu GKMI 3, nggak ada kelas A, nggak ada kelas B, nggak ada lulus, nggak ada tidak lulus, satu GKMI 3. Oke, success is my right ya, seperti slogan saya ini, success is my right. Dalam bahasa luasnya adalah sukses itu adalah hak saya, hak Anda, hak semuanya, hak kalian semua. Bagi yang pertama, bagi yang menginginkan. Saya ulangi, sukses adalah hak saya, hak Anda, hak semuanya, bagi yang menginginkan dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Oke, mari kita akhiri. Sudah terlalu banyak ini saya ngoceh di sini ya, nanti dikira seperti orang stres ini. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas Bapak Ibu semua, sehat selalu, semoga kita bisa kembali bersama-sama. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Bye bye.